Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi ini bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran tematik. Nah, sekarang itu tematik tema 4, yaitu membahas mengenai kewajiban dan hakku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai itu ya anak-anak. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, sekarang anak-anak semuanya hadir semua tidak? Atau ada yang sakit? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Untuk itu, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilahkan. Nah, baca doa sudah selesai ya. Nah, kali ini setelah kita mengecek kehadiran, sebelum memulai ke materi selanjutnya, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya, yaitu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo kita bernyanyi terlebih dahulu anak-anak. Boleh ya mengeluarkan suara yang sangat keras. Ayo anak-anak kita bernyanyi. 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Hore, ternyata kalian semua bisa ya menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ini. Tepuk tangan semuanya. Nah, kita udah mengecek kehadiran, udah membaca doa sebelum mulai belajar, udah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Terus yang keempat, kita mau ngapain? Nah, kita sebelum memulai pembelajaran, anak-anak semua harus mengecek pakaiannya terlebih dahulu ya, apakah rapi atau tidak. Silahkan dicek terlebih dahulu. Oh, kenapa? Oh iya, silahkan rapikan dulu ya. Bajunya harus rapi, harus bersih, dan duduk yang rapi. Iya, betul. Hebat. Nah, anak-anak, karena kita udah mengecek kerapihan diri, nah, coba Ibu mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat tidak materi yang udah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh iya betul, kita waktu itu mempelajari mengenai kebersihan yang harus dijaga karena itu merupakan kewajiban kita. Nah, betul itu. Nah, untuk materi hari ini, karena kita sebelumnya sudah tahu ya membahas mengenai kewajiban, maka kita hari ini akan membahas lagi mengenai kewajiban dan hakku. Nah, hak-hak kalian apa, kewajiban kalian apa? Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Nah, sebelum dimulai, coba Ibu mau tanya dulu lagi nih. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu kewajiban dan apa itu hak? Ayo, siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya. Ya, ternyata masih belum ada yang tahu ya. Nah, Ibu mau jelasin ya anak-anak. Nah, ini yaitu penjelasan mengenai kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan. Ini sedangkan pengertian hak yaitu hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, kenapa kita harus mempelajari mengenai kewajiban dan hak-hak kita? Nah, karena kita sebagai warga negara harus mengetahui apa itu kewajiban sebagai hak negara, apa kewajiban kita sebagai murid ya di sekolah, kemudian apa hak-hak kita sebagai anak, apa hak-hak kita sebagai siswa.
Maka manfaat dari kita mempelajari hak dan kewajiban ini yaitu agar kita lebih mengetahui semuanya dan segala hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak kita. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi sangat penting untuk kalian mengetahui dan mempelajari mengenai kewajiban dan hak-hak ini. Nah, coba tadi kan Ibu udah menjelaskan. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu jenis-jenis dari kewajiban dan hak? Coba anak-anak sebutkan. Oh iya, betul. Betul. Ya, jadi itu jenis-jenis mengenai kewajiban dan hak ya anak-anak. Nanti boleh diingat. Oke. Nah, kita akan mempelajari mengenai kewajiban dan hak ini di dalam buku tematik. Nah, silakan sekarang anak-anak semua boleh melihat dulu dan memperhatikan di halaman yang membahas mengenai kewajiban dan hakku. Silahkan, boleh dibaca terlebih dahulu ya. Apa itu kewajiban? Ayo, siapa yang tahu apa itu kewajiban? Ibu tunjuk lagi ya. Kira-kira Ibu mau nunjuk siapa ya? Oke, Sinta, coba. Sinta boleh jelasin apa itu kewajiban? Oh, betul. Nah, berarti Sinta tadi memperhatikan Ibu ya saat menjelaskan. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya lagi. Apa itu hak? Ayo, siapa yang tahu? Coba Dita. Tadi Ibu nanya, apa itu hak? Coba boleh kasih penjelasannya. Oh, betul. Apa yang dikatakan oleh Dita betul ya anak-anak semuanya. Itu pengertian mengenai hak. Coba Ibu tanya lagi untuk pertanyaan ketiga deh. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak apa itu perbedaan hak dan apa itu perbedaan kewajiban? Coba, siapa yang tahu? Oh, Ibu mau tunjuk Dimas. Ayo Dimas, jawab, apa itu perbedaan hak dan kewajiban? Nah, pinter Dimas, sore, kasih tepuk tangan semuanya anak-anak. Apa itu contoh hak kita sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai warga negara? Udah tahu tidak? Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau mengajak kalian untuk membaca terlebih dahulu ya. Coba kalian buka buku tematiknya halaman 159. Nah, di situ ada materi mengenai jalan yang bersih. Nah, kalian bisa dilihat ya di situ. Ada tidak? Oh, ada. Oke. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Oke? Sip. Nah, jadi maksud dari teks tersebut apa coba? Oke, Ibu jelasin aja ya. Nah, dari teks tersebut itu menjelaskan bahwa kewajiban kita sebagai warga negara yaitu harus mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita agar tidak merusak lingkungan hidup yang ada. Nah, makanya kita sebagai warga negara harus membuang sampah kepada tempatnya. Maka lingkungan kita akan tetap sehat, betul. Nah, jadi pada teks tersebut kira-kira kewajiban dan haknya itu apa coba? Ayo. Nah, iya, kewajiban kita itu sebagai warga negara yaitu mentaati peraturan yang sudah diberikan, yaitu membuang sampah kepada tempatnya. Nah, untuk hak kita sebagai warga negara pada teks tersebut yaitu kita berhak
mendapatkan lingkungan yang bersih dan terhindar dari sampah. Iya, seperti itu ya anak-anak. Maka dari situ kita wajib menjaga kebersihan, ya, kebersihan lingkungan sekitar. Nah, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, kita harus menjaga itu semua ya, sehingga sampah-sampah tidak terdapat di sana dan lingkungan di sekitar kita akan tetap sehat. Nah, makanya kita diwajibkan untuk membuang sampah kepada tempatnya. Nah, karena kegiatan kita daring, maka ibu mau menyebarkan link di Google Form ya. Kita akan bermain peran di situ ya. Nah, nanti di situ terdapat contoh-contoh kewajiban, contoh-contoh hak. Nah, kalian di situ bisa nanti mencari pasangannya ya dengan teman-teman yang ada di sini. Silahkan coba klik link yang udah ibu kirim di sini. Oke, sudah? Yeay, ternyata kalian sudah bisa semua. Untuk materi selanjutnya, ibu bakal tayangin. Tayangin apa nih kira-kira? Iya, tayangin media pembelajaran melalui video. Video yang membahas mengenai kewajiban dan hak kita. Nah, ibu bakal tayangin ya. Kalian semua boleh apa? Boleh memperhatikan video tersebut. Silakan menyaksikan terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah sudah nih? Udah mengerti? Atau tambah mengerti nih? Ibu nayangin video. Seru tidak videonya? Oh, seru. Oke, kita lanjut ya ke pembelajaran berikutnya. Nah, ibu di sini ingin kalian menulis peta pemikiran. Nah, peta pemikiran seperti apa, Bu? Nah, ini ada di buku tematik ya. Betul. Nah, peta pemikirannya ibu contohkan di sini ya, seperti ini. Nah, untuk pengerjaan peta pemikiran ini, ibu bagi per kelompok ya. Jadi kalian mengerjakannya tidak individu atau tidak sendiri. Jadi berkelompok dengan temannya. Boleh dipilih sendiri ya temannya. Nah, udah seperti itu, kalian boleh menyusun peta pemikiran mengenai kewajiban dan hakku. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan ya anak-anak. Silakan mengerjakan. Oke, tadi ibu udah kasih waktu selama 15 menit untuk mencari dan membuat peta pemikiran. Nah, sekarang kalian semua pasti sudah ya selesai mengerjakannya? Sudah belum? Oke, masih ada beberapa yang belum ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran selanjutnya, ibu mau kasih kalian waktu selama 5 menit. 5 menit untuk apa nih? Untuk memperhatikan gambar yang ada di halaman 166. Nah, kalian boleh memperhatikan gambar tersebut ya. Nah, setelah itu kalian boleh menuliskan apa kewajiban kita dan hak kita untuk menghargai perbedaan agama yang ada. Wah, udah ya dikasih waktu 5 menit. Kira-kira untuk menuliskan apa kewajiban dan hak kita untuk menghargai perbedaan agama, mau berapa menit nih? Oke,
Cukup tidak kalau dikasih waktu selama 5 menit lagi? Oke, cukup. Oke, Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Nah, sekarang mungkin Ibu mau ngasih tugas lagi nih. Kira-kira apa coba? Iya betul, Ibu mau ngasih tugas kalian buat tabel. Tabel apa nih? Tabel mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, kalian membuat tabel, kemudian ditulis di atasnya mengenai kewajiban, terus hak. Nah, Ibu kasih contoh seperti ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada pagi ini selesai ya anak-anak. Nah, untuk kira-kira tugas-tugas sekolah sudah selesai kan dikerjakan? Harus pada rajin ya, agar kalian bisa terus belajar. Oke? Sip. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira kalian udah pernah tidak mempraktikkan kewajiban dan hak? Ayo. Sip, betul ya. Pasti kalian juga pernah mempraktikannya di rumah. Nah, kewajiban kalian di rumah yaitu ya, mentaati kedua orang tua. Nah, kalau misalkan hak kalian di rumah apa? Iya betul. Mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua. Betul sekali. Nah, untuk itu kalian harus bisa ya mengajak orang-orang di sekitar untuk menerapkan kewajiban dan hak yang benar. Oke? Sip, pinter sekali. Tepuk tangan dulu. Ore. Pinter ya, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga kalian terus mengingatnya dan mempraktikannya di rumah, baik di sekolah dan juga di masyarakat. Nah, kan kita udah belajar nih bareng Ibu. Kira-kira perasaan kalian belajar sama Ibu itu menyenangkan atau membosankan nih anak-anak? Boleh coba dikatakan dulu. Oke. Seru ya? Seru? Oke, betul. Mungkin menurut kalian seru karena apa coba? Betul. Karena ada video atau tayangan yang tadi ya. Kalian semua suka video ya? Nanti kalau kita setiap di pelajaran tematik Ibu akan menayangkan sebuah video yang mewakili pembelajaran pada hari itunya. Oke? Mungkin pembelajaran berikutnya Ibu akan membahas mengenai tema 5. Nah, di sana mungkin akan lebih detail lagi membahas mengenai kewajiban dan haknya, sehingga kalian harus tahu terlebih dahulu dan mengingat materi pada hari ini ya anak-anak. Oke, nah udah selesai ya yang Ibu bicarakan. Sekarang Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Ayo baca doa dulu. Nah, doa selesai ya. Sekarang mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih ya anak-anak atas perhatian kalian, atas aktifan kalian, atas apa ya? Atas keseruan kalian, dan kalian itu sangat hebat, sangat keren. Nah, tetap dipertahankan ya anak-anak, supaya kalian pintar dalam pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya.